Ke informasi berikutnya pemirsa, sidang gugatan pra-peradilan ganti rugi yang diajukan Roy Suryo hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, agenda sidang adalah penyampaian jawaban dari pihak termohon yaitu Polda Metro Jaya. Agenda sidang gugatan pra-peradilan ganti rugi yang diajukan Roy Suryo hari ini, selain penyampaian jawaban dari termohon, agenda juga berisi replik dan duplik dari kedua belah pihak. Sidang yang digelar pada pagi tadi fokus pada tanggapan hukum terkait tuntutan ganti rugi atas proses penegakan hukum yang dihadapi Roy sebelumnya. Untuk sementara sidang diskors dan akan dilanjutkan kembali pada pukul 14.00 WIB. Termasuk adanya kerugian yang nyata, hubungan kausal. Pemirsa, Badan Eksekutif Mahasiswa Persatuan Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan gedung KPK dan Kejagung pada Rabu malam. Ya, aksi dilakukan untuk mendesak KPK menuntaskan penanganan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Persatuan Indonesia mendatangi gedung KPK pada Rabu malam. Mereka menuntut agar KPK menuntaskan proses hukum terhadap mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Para demonstran juga menduga adanya perlakuan istimewa dalam penegakan hukum dan mendesak agar Febri Adriansyah segera menggenakan rompi tahanan. Selain itu, Badan Eksekutif Mahasiswa Persatuan Indonesia juga menggelar aksi di depan gedung Kejaksaan Agung. Mereka mendorong pengusutan kasus kematian penjaga rumah Febri secara terbuka. Mahasiswa juga mendesak pemerintah dan DPR RI segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset. Kami membawa tuntutan yang pertama itu mendesak pemerintah DPR RI segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset. Dan yang kedua, usut tuntas kasus Febri Adriansyah. Jangan ada intervensi dalam menangani kasus tersebut. Para mahasiswa menuntut agar penanganan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah dilakukan secara transparan dan tanpa intervensi. Dari Jakarta, Berliana Mileni, Kea Della Rosa, Nadia Panjaitan, Muhammad Khairuddin, A-News melaporkan. Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menahan Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur karena diduga melakukan korupsi pungutan liar proses perizinan. Ya, penyidik menyita barang bukti uang tunai dan juga perhiasan emas senilai 1,9 miliar rupiah. ED Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur langsung dijebloskan ke tahanan Kejaksaan Jawa Timur pada Selasa malam. Usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pungutan liar proses perizinan. ED merupakan tersangka keempat, selain mantan Kepala ESDM dan 2 pejabat lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka beberapa waktu lalu. Aspitsus Kejati Jatim mengungkapkan bahwa peran ED menyalahgunakan wewenang dengan meminta sejumlah uang kepada pemohon izin di luar ketentuan terkait pemanfaatan air dan tanah dengan nilai total mencapai miliaran rupiah. Tersangka ED memerintahkan tersangka H selaku ketua tim kerja pengusahaan air tanah meminta sejumlah uang yang tidak sesuai dengan ketentuan atau pungutan liar pada 217 pemohon izin. Dari tangan tersangka ED, penyidik menyita barang bukti uang tunai dan perhiasan emas senilai 1,9 miliar rupiah. ED ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya Cabang Kejati Jatim selama 20 hari ke depan guna proses penyidikan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Ke informasi berikutnya pemirsa, sidang gugatan pra-peradilan ganti rugi yang diajukan Roy Suryo hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, agenda sidang adalah penyampaian jawaban dari pihak termohon yaitu Polda Metro Jaya.
tindakan penangkapan dan penahanan. Agenda sidang gugatan pra-peradilan ganti rugi yang diajukan Roy Suryo hari ini, selain penyampaian jawaban dari termohon, agenda juga berisi replik dan duplik dari kedua belah pihak. Sidang yang digelar pada pagi tadi fokus pada tanggapan hukum terkait tuntutan ganti rugi atas proses penegakan hukum yang dihadapi Roy sebelumnya. Untuk sementara sidang diskors dan akan dilanjutkan kembali pada pukul 14.00 WIB. Termasuk adanya kerugian yang nyata, hubungan kausal antara. Pemirsa, Badan Eksekutif Mahasiswa Persatuan Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan gedung KPK dan Kejagung pada Rabu malam. Ya, aksi dilakukan untuk mendesak KPK menuntaskan penanganan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Persatuan Indonesia mendatangi gedung KPK pada Rabu malam. Mereka menuntut agar KPK menuntaskan proses hukum terhadap mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Para demonstran juga menduga adanya perlakuan istimewa dalam penegakan hukum dan mendesak agar Febri Adriansyah segera menggedakan rompi tahanan. Selain itu, Badan Eksekutif Mahasiswa Persatuan Indonesia juga menggelar aksi di depan gedung Kejaksaan Agung. Mereka mendorong pengusutan kasus kematian penjaga rumah Febri secara terbuka. Mahasiswa juga mendesak pemerintah dan DPR RI segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset. Kami membawa tuntutan yang pertama itu mendesak pemerintah DPR RI segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset, dan yang kedua usut tuntas kasus Febri Adriansyah. Jangan ada intervensi dalam menangani kasus tersebut. Para mahasiswa menuntut agar penanganan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah dilakukan secara transparan dan tanpa intervensi. Dari Jakarta, Berliana Mileni, Kea Della Rosa, Nadia Panjaitan, Muhammad Khairuddin, A-News melaporkan. Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menahan Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur karena diduga melakukan korupsi pungutan liar proses perizinan. Ya, penyidik menyita barang bukti uang tunai dan juga perhiasan emas senilai 1,9 miliar rupiah. ED Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur langsung dijebloskan ke tahanan Kejaksaan Jawa Timur pada Selasa malam. Usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pungutan liar proses perizinan. ED merupakan tersangka keempat, selain mantan Kepala ESDM dan 2 pejabat lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka beberapa waktu lalu. Aspitsus Kejati Jatim mengungkapkan bahwa peran ED menyalahgunakan wewenang dengan meminta sejumlah uang kepada pemohon izin di luar ketentuan terkait pemanfaatan air dan tanah dengan nilai total mencapai miliaran rupiah. Tersangka ED memerintahkan tersangka H selaku ketua tim kerja pengusahaan air tanah meminta sejumlah uang yang tidak sesuai dengan ketentuan atau pungutan liar pada 217 pemohon izin. Dari tangan tersangka ED, penyidik menyita barang bukti uang tunai dan perhiasan emas senilai 1,9 miliar rupiah. ED ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya Cabang Kejati Jatim selama 20 hari ke depan guna proses penyidikan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong.